berantakan, jadi kita mau putar bagian depan turbonya dan bagian belakangnya. Satu-satunya yang ori di mesin ini. Halo teman-teman, di episode lagi selanjutnya setelah kita kerjain oil pan dan ngecat engine bay sama engine cover atau rocker covernya. Jadi sekarang kita dapat kiriman paket, salah satunya dari Ultra Racing atau dari Owen. Jadi gue dikirimin sama Owen produk ini atau strut bar ini untuk bagian bagasi bagian belakang, nanti kita buka seperti apa. Dan gue dapat kiriman lagi yaitu ini atau exhaust manifold, udah sama nih ya, gua angkat dulu. Jadi udah dapat tempat untuk wastegate-nya, tapi tempat wastegate-nya ini bulat bentuknya dan wastegate gua ada flange-nya untuk dua baut kiri kanan. Jadi mungkin kita akalin karena kebetulan kita udah beli alat las di sana. Ini cuma alat las mic ya, cuma 130 inverter. Jadi gue udah coba-coba ngelas juga kemarin. Gue pengen coba ngelas untuk yang bagian ini karena nanti kita kasih lihat wastegate gue itu ada baut kiri dan kanan, flange-nya beda, dan ini flange yang baru yang cuma di klem doang atau di jepit aja di bagian sininya, yang model V-band flange. Nah ini tadi gue habis fitting turbonya dan gue mau coba pasang si exhaust manifoldnya ini ke mesinnya langsung. Dan kalian kalau bisa lihat di sini flange-nya sama persis, jadi bisa langsung masuk. Nanti kita kasih lihat fitnya ke mobilnya, ke mesinnya maksudnya. Dan di dalam sini ini adalah kotak dari exhaust manifoldnya. Kita juga dapat gasket sama baut yang di bagian flange turbonya. Terus ada kiriman injektor, tapi tadi sekilas gue lihat injektor ini kayaknya kemungkinan nggak bisa dipakai lagi karena kalau kalian lihat di sini ini adalah intake manifoldnya. Jadi pas masuk dia nggak ngeplug atau belum gue pencet mungkin, tapi yang pasti soketnya beda karena soket standar dari RB25 nya bentuknya lebih besar. Nih kita tarik si fuel rail standarnya. Nggak usah deh, gini aja kelihatan kok. Nah kalau kalian lihat di sini, lihat ya soketnya beda. Sayang sekali, kayak kemungkinan nggak bisa dipakai atau mungkin nanti bisa diakalin dibalik posisinya. Karena di sini ada kayak giniannya nih, ujung-ujungnya ini yang kiri kanan ini, dan yang standarnya posisinya ada di bagian depan sini gitu. Jadi kita mau coba dulu sambil nunggu Stefanus datang. Telat mulu dia, jadi gue mau coba pasang exhaust manifoldnya dulu ya. Oke, ini adalah flange dari exhaust manifoldnya yang dikasih dari pabrikan di sananya. Kenapa kita nggak bikin sendiri? Karena kita punya alat las. Karena kemarin pas gue pesan exhaust manifold ini, gue nggak tahu kalau si Stefanus bakal beli alat las, jadi gue pesan dulu dan nggak lebih ribet. Karena kalian lihat ya, sambungan di sini juga susah banget. Ini perlu keahlian karena gue juga baru-baru belajar, jadi gue nggak yakin gue bisa bikin itu, jadi gue pesan aja gitu. Oke, biar bisa fit ke situ dan nggak mentok dan posisi jalurnya jadi nggak berantakan, jadi kita mau putar bagian depan turbonya dan bagian belakangnya. Jadi masuknya nggak mentok di engine covernya itu gitu.
Nah, kita udah coba fit turbonya ya. Kalau kalian lihat keren banget dari depan. Tuhan, ini juga udah coba fuel rail standarnya. Jadi tadi kita udah coba top fit fuel railnya yang rail warna ungu itu, ternyata ribet juga karena injektornya nggak masuk. Jadi kita kayaknya bakalan pakai yang standar, yang side fit. Jadi dalamnya nanti kita ganti untuk cc yang lebih gede gitu. Terus kita dapat kiriman strut bar dari Owen. Ini Ultra Racing. Terus kita fit ke dalam. Jadi ntar fittingnya begini, strut barnya. Kita mau buka dulu. Yang pasti keren Ultra Racing. Jadi kalian kalau mau cari parts baru atau second dan mau cari parts Ultra Racing strut bar, kalian bisa lewat Owen. Nanti kita kasih IG-nya Owen di sini. Ini keren banget ya. Jadi Ultra Racingnya putih warnanya. Terus jadi kita bikin fit sama mobilnya hitam putih, black and white. Oke? Kita lagi bongkar dulu. Ntar kita mau coba pasangin. Ini Ultra Racing, jadi plug and play untuk Nissan Seviro A31. Nah, itu enteng ya, enteng banget, bisa diangkat satu tangan, tapi kuat kelihatannya karena 4 sisi. Nah, ntar kita pasang pas lagi kita pasang coil over untuk mobil ini, jadi kita nggak perlu dulu. Nah, teman-teman, ini fuel rail, jadi kita tetap pakai yang lama karena yang top fit susah pasangnya dan gua kurang paham. Karetnya ada yang nggak muat, jadi gua tetap pakai yang side fit. Sekarang gua mau copotin yang lama. Jadi ini adalah yang 340 atau 380 cc, yang ini 840 cc. Gimana lihatnya? Jadi kalian lihat bagian bawahnya, karena cc itu kecil. Jadi kalian lihat, kalau misalkan kalian bisa lihat detailnya. Di bagian bawah tuh ada lubang yang 4 biji itu. Ini yang lama, ini yang lebih kecil dan ini lebih gede. Kelihatan lubangnya signifikan bedanya. Dan bentuknya sama persis kalau kalian lihat di sini. Jadi pas gue bongkar, bensinnya berceceran. Jadi gue mau lanjutin lagi yang kedua. Jadi cara copotnya itu, kalau kalian copot begini susah banget. Kalian bisa sobek-sobek tangannya. Kalian dorong juga susah banget. Jadi gue menggunakan cara yang Anus biasa bilang geto. Dengan cara gimana? Nggak gitu-gitu amat sebenarnya. Tapi ini adalah ide konyol sebenarnya, bisa dibilang. Oke, ini gini jadi caranya. Gue kencengin bautnya dulu. Ya, jadi kalian ada tumpuan kiri dan kanannya untuk mencongkel. Jadi kalian butuh 2 obeng minus di sini dari tempat fit atau pengisian bensin ya. Jadi kalian bisa dorong begini. Pastikan masuk ya. Jadi gampang banget, kalian nggak perlu tenaga. Nggak masuk ya sebelah sini. Nah, tuh, langsung copot ya. Bensinnya langsung berceceran di bawah. Karena side fit, dia ngisi dari samping. Jadi bensinnya itu masuk lewat sini nih. Kalian kalau bisa lihat. Nih, lihat ya, di dalam ada lubang kiri dan kanan. Dia masuknya lewat ya lewat situ lah. Oh, berarti lewat sini nih. Lewat sini nih. Bagian sebelah sini harusnya. Kalau lubangnya di sana. Gue kurang paham juga. Tapi harusnya sih lewat atas ya. Nah, copotnya begitu. Jadi seterusnya gue mau lanjutin sampai habis. Gitu. Ini kita diplastikin biar bensinnya nggak bocor. Karena masih ada sisa-sisa bensin di sini. Sering banget gue bongkar waktu itu berceceran. Jadi gue tutupin pakai plastik, gue karetin. Never treat me right. Why you treat me like that? I know. Never tell me why. Why you leaving like that? I'm so. Never treat me right. Why you treat me like that? In 4 years now, got the hindsight. What I saw in you, no eyesight. Getting off that stage, this my time. You text so much, no Wi-Fi. Oh please, don't call me no more. Don't freeze. I can pick up my phone 10 calls in a row. Hey, you know how to show. What you know about me? What you know about me? Untuk pemasangannya, kalian pastiin ini lurus posisinya, yang si soketnya ini. Dan kalian tinggal kencengin aja dari bagian atas, karena kalau kalian tekan
nggak ada bagian yang bisa kalian tekan, karena kalau kalian tekan di bagian atas ini kayak ada kayak tombol gini, ini sakit banget. Terus kalian tekan-tekan juga setengah mati, nggak akan bisa karena keras ya. Jadi ya caranya ya kalian tinggal kencengin bautnya ini aja, jadi biarin si capnya ini neken si injektor nih gitu. Kita tekanin dulu semuanya karena tangan kita lumayan kotor dan berbensin, jadi kita nggak pegang kamera dulu. Oke. You could take a ring back that was reckless, but I tried it and tested, never left it, had a relapse, got arrested. This will be my last song on the issue, miss you, but I can't help that I wish you all the best times and I'll kiss you like I did, hope that it never hits you. I know, never tell me why you leaving like that, I'm so, never treat me right. Ya teman-teman, jadi kalian bisa lihat sendiri di sini komponen-komponen besar dari mesinnya udah kepasang. Di sini ada turbo ya, yang gue bilang waktu itu pas kita unboxing, ini segede GT35 82. Terus ini udah fuel rail kita pasang sama injektor yang 840 cc, jadi kita pakai side fit tetap. Terus semua nepel-nepelnya udah kepasang sampai ke belakang sini, nepel yang belakang sini juga. Terus ini kita udah copotin jalur ini untuk coolant-nya. Jadi nanti kita rerouting lagi. Kita kayaknya mau bypass dari yang bagian sebelah sini. Terus gue udah nyopotin oil filternya. Jadi gue udah ngirim oil filter yang ini adalah yang kepasang. Kalian bisa lihat udah hancur penyok tadi. Gue udah copotin pakai puller, dan gue beli baru ternyata yang gue beli jauh ukurannya, lebih kecil ya. Kalian lihat ya, jauh banget. Sebenarnya fit, tapi kalau kalian lihat di sini dratnya ini kurang keluar, jadi yang di sini itu lebih celong masuk ke dalam. Jadi ini nggak sama sekali bisa masuk ya. Tuh kalian kalau lihat. Nah, kalian kalau banyak sekali orang bilang kalau bangun mobil itu sebenarnya mahal. Sebenarnya mahalnya itu bukan karena parts-parts yang mahal, tapi dimana kalian beli pengalamannya untuk ngepasin apa yang bisa muat di mobil kalian, itu yang mahal. Jadi kalian harus trial and error selalu. Lalu gue udah ngirim juga selang radiator di sini besar ya, jadi untuk muat masuk ke sini nantinya. Ini untuk jalur radiator, jadi ini langsung nyambung ke radiatornya nanti. Gue udah ngirim semeter. Lalu sebentar gue unboxing dulu yang ada 2 paket di sini, kiriman 2. Gue mau buka dulu ya, bentar. Oke, di sini ada 2 barang yaitu nipple untuk oil, coolant, nipple untuk coolant di turbo gue. Jadi ini mereknya Flex ya, yang biasa gue pakai. Flex juga, dan thank you untuk Flex Indonesia untuk ngirimin. Ada bonus masker juga, jadi ini maskernya bagus juga ya, nyaman dipakainya, dia nggak pakai karet, dia diikat gunain giniannya, jadi ntar tinggal ditarik gitu. Lalu gue ngirim selang untuk jalur radiator gue di sini. Jadi ini selang akan masuk ke bagian sini nanti. Selangnya gede banget ya, kalau kalian bisa lihat. Ini nanti akan masuk ke sini dan nyambung ke radiator langsung. Nah, gue mau tes fit ke turbonya dulu untuk jalur si coolant itu. Oke, ikuti. Jadi setelah gue tes jalur bautnya kurang gede dengan si yang di tempat turbonya. Jadi mau nggak mau gue gedein sedikit si jalur bautnya Babang 2 ini. Nah ini tadi pas lagi kita unboxing, si lubangnya itu dikasihnya bautnya yang sekecil ini, jadi di turbonya nggak muat. Akhirnya gue gedein lubangnya yang di flange ini. Terus akhirnya gue coba-coba baut yang gue sediakan di sini, ternyata ada yang muat, jadi gue pakai baut itu, baut yang ini nih. Nah gue udah coba fit, bisa masuk, dikasih gasket juga dari sananya, dari Flexnya. Terus tadi kan gue ngirim oil filter salah, gue ngirim kecilan. Ini OEM Nissan, ternyata itu untuk Nissan Livina. Jadi gue kirim lagi merek HKS, ini ori.
Terus gue tadi udah tes masuk, jadi ntar sekalian mau gue pasang juga. Oke deh. Ya teman-teman, jadi coolant fitnya udah jalur coolantnya maksudnya udah selesai di sini. Jadi gue udah akalin tadi, baut gue yang gue punya juga panjangan. Jadi gue pakai mur dulu, terus gue timpa baut, kuat sih untungnya. Terus selanjutnya gue mau pasang oil filternya. Jadi gue gunain HKS oil filternya. Nah ini yang benar yang bisa masuk. Dan biasain kalian kalau misalkan mau pasang oil filter selalu diminyakin dulu. Nah ini udah gue minyakin tadi 2-3 kali putaran. Jadi tinggal dimasukin aja sini. Kita lihat fitnya. Oke. Sip, masuk. Ya. Tepat sekali. Nah, itu ya, guys. Nah, teman-teman ya, kita udah ngirim fuse box atau tempat sikring ya. Sebentar gue buka dulu. Jadi nanti cabling body di mobil ini bakalan gue urut ulang dari jalur standarnya. Nah ini fuse box yang akan gue pakai nantinya. Ini yang kecil-kecil doang, jadi ntar yang untuk yang 30 ampere, 40 dan sekitarnya gue masih mikirin gue mau pakai fuse box yang mana. Tapi ini dapat sikring udah lumayan banyak, ini 12 volt ya. Terus gue ada beli klem juga beberapa untuk selang-selang di mesinnya. Dan ini untuk coolant di turbonya, jadi gue beli 2. Nah gue beli 2, jadi ini adalah stainless 304 ya kalau bisa dilihat di sini. Jadi gue pakai yang fittings biasa, bukan yang untuk iron fittings. Jadi gue pakainya untuk sambungin ke selang aja, yang penting kuat. D304 sih harusnya kuat sih. Nah gue mau pasang si karetnya dulu ke dalam sini biar o-ring ya, atau karet itu yang biar gak bocor. Jadi untuk bagian yang satunya lagi karena susah sempit, jadi gue copotin dulu turbonya untuk masang ke lubang ini. Karena sulit, jadi mesti kencengin juga kan, nanti kuncinya nggak masuk. Jadi gue copotin dulu si turbonya dari mesinnya. Dan karena si nepelnya panjang dan ukuran dari nepelnya 16 mili, jadi gue pakai kunci busi ya. Ini yang masuknya panjang ke dalam gitu. Jadi gue kencengin pakai tangan dulu supaya gampang. Ini gue mau nggak mau pakai o-ring karena teflon TP gue ngeri nggak kuat, karena teflon TP yang gue punya yang putih yang nggak bisa nahan panas, takutnya segini panas gitu. Terus gue ada teflon tape satu lagi, dia nggak bisa ngikutin bentuk drat, jadi gue pakai o-ring aja deh untuk prevent kebocoran. Nih ya kalian kalau bisa lihat, gara-gara tinggal dekat laut cepet banget ininya karatannya. Nanti gue mau treat lagi sebelum mobil ini finishing, jadi gue hilangin dulu karat-karatnya. Nah, ini udah kenceng ya, kalian bisa lihat, jadi washernya udah nggak goyang juga. Nah gue mau pasang lagi ke mesinnya. Jadi next misi gue adalah mencari selang-selang yang seperti ini untuk bagian-bagian sambungan coolant dan olinya. Jadi untuk di turbo penerimanya ya, bisa dibilang penerimanya di turbo ini udah siap semuanya, nepelnya udah ada. Jadi gue tinggal ngurusin yang bagian-bagian si intake di sini. Jadi gue cari-cari selangnya untuk gue sambungin ke oil fit turbonya sama oil return turbonya sama coolantnya juga. Dan di sini adalah jalur-jalur, salah satunya juga untuk gauge nantinya. Oh iya, yang terpenting adalah kalau kalian punya turbo, kalian harus punya yang namanya boost gauge atau meteran turbo. Jadi seberapa boost yang kalian keluarkan di mesin ini gitu. Terus yang terpenting lagi sebenarnya ada white band, cuma itu opsional, kalian mau pasang atau enggak, tapi itu penting juga. Gue susah banget cari white band di sini karena harganya lumayan tinggi dan cuma merek-merek tertentu doang yang punya. Ya kalian lihat ya, keren banget. Gue sih habis gue cat terus turbonya naik gini sih gue udah seneng banget. Nah ini gue lagi belum pasang, jadi gue bakal pakai
emblem ini untuk di mesin ini nanti. Ini gue pakai Nismo supaya kelihatannya agak vintage sedikit. Nismo yang begini tulisannya, yang Latin. Ya, jadi tadi setelah gue pasang nempel-nempelnya semua, gue pasang teflon tape di sini. Walaupun jadi kelihatannya jelek, tapi untuk fungsi juga supaya nggak si rocker covernya ini nggak panas. Walaupun rocker covernya ini terbuat dari campuran aluminium sama magnesium, tapi gue jaga-jaga aja supaya catnya juga nggak rusak. Jadi tetap ungu seperti gini. Kalian yang belum subscribe channel Meme Modifikasi, tolong diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like dan tombol lonceng.